Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Yuliska, guru SD Islam Hidayatullah, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Ya, perkenalkan saya Saroji, guru SMA 3 Semarang, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Perkenalkan, saya Listiono dari SD Negeri Telogosari Wetan 2, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Kami akan melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana nih Pak? Ada yang perlu saya bantu kok Pak Lis? Ngajak ketemuan nih. Ini guru saya itu kan antara mengcoaching. Ya. Nanti minta bantuannya ngurusin proses coaching saya. Itu ya nanti barangkali ada koreksi. Gitu. Jadi Pak Lis mau melakukan coaching ya? Pada siapa Pak? Pada teman saya Pak Rosi. Oh, teman guru ya Pak Lis Iya. ya? Oh iya. Ini Pak, mungkin dari proses coaching yang Pak Lis hendak lakukan, kita lakukan ngobrol-ngobrol dulu ya Pak. Dari proses coaching nanti, Pak Lis hendak mengembangkan kompetensi apa Pak? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada tiga. Pertama adalah kesadaran penuh. Iya. Yang kedua itu mendengarkan yang aktif atau rasa itu. Kemudian pertanyaan betul. Oh gitu, jadi tiga kompetensi yang hendak Pak Lis sasar ya Pak, yang tiga tadi itu. Oke, di bagian mana Pak Lis menghendaki saya untuk mengamati coaching Pak Lis nanti? Di bagian semuanya dari awal sampai akhir nanti minta tolong diperhatikan tentunya juga dan nanti juga saya akan menerapkan kita juga Oke. minta bantuannya untuk mengamati dan nanti bisa memberikan saran masukan kepada saya. Oke, berarti semuanya ya Pak dari awal sampai akhir. Baik, untuk menurut Pak Lis sendiri nih, kemampuan Pak Lis saat ini di tiga kompetensi yang ingin Pak Lis sasar itu sejauh mana Pak dimiliki sama Pak Lis? Kalau untuk ketiga-tiganya menurut saya masih proses pembelajaran terus belajar, tapi saya ingin lebih ke kompetensi yang pertanyaan betul-betul yang nanti akan saya kembangkan di coaching untuk menggali potensi dari coaching saya. Berarti fokus untuk peningkatan kompetensi Pak Lis di ini ya, pengajuan pertanyaan berbobot ya Pak. Oke, mungkin coaching ini mau dilakukan kapan Pak? Sekarang Oh sekarang. ini sedang memilih Oh begitu, baik. Kalau begitu kita tunggu sama-sama ya Pak untuk rekannya di sini nanti akan saya amati. siap. Sama-sama Pak Lis. Di Ya, assalamualaikum Pak Lis. sana ada kalau yang duduk ya Allah orangnya ganteng ya. Iya, terima kasih Pak. Gimana Pak? Baik Pak, siap. Ada apa? Oh ya, ini Pak Lis. Kemarin saya menghubungi Pak Lis itu karena saya ingin ajak berobat. Kita beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait apa ya, terkait ini. Saya kan ngajar, tapi ketika saya ngajar itu ada beberapa kendala yang namanya anakku tidak antusias. Tidak antusias dengan apa yang saya lakukan untuk kegiatan saya. Jadi saya akan fokus untuk bincang dengan Pak Lis itu terkait dengan pembelajaran digitalisasi Pak Lis. Iya. Harapan atau Pak Ronji berharap apa ketika sudah kita mengadakan pertemuan ini, harapannya yang dicapai? Oh iya, harapan saya tahu persis bagaimana konsep pembelajaran digitalisasi itu seperti apa. Itu Pak. Berarti Pak Ronji ingin menerapkan pembelajaran berdigitalisasi di kelas itu. Iya, betul Pak. Terus kenapa Pak Ronji punya keinginan untuk melaksanakan atau menerapkan pembelajaran digitalisasi? Ada hal-hal yang harus apa ya, urgent atau penting yang memang harus diubah kayak proses pembelajaran itu, mungkin bisa ceritakan ke saya. Apa itu? Kenapa kok Pak Rosi cerita ingin mengganti pembelajaran itu dengan pembelajaran? Apakah pembelajaran yang sudah dilakukan saat ini itu memang belum
bisa mencakup semua kebutuhan murid. Iya, betul Pak Nis. Jadi sekarang di sekolah saya kan menerapkan kurikulum merdeka. Jadi salah satu perubahan paradigma di pembelajaran kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu kan dari penekanan pada pelaksanaan pembelajaran berdigitalisasi. Dan itu saya merasa saya kurang punya kompetensi di bagian pelaksanaan pembelajaran berdigitalisasi itu Pak. Jadi memang benar-benar ingin ya menerapkan di kelas belajar berdigitalisasi karena memang muridnya itu kan belum bisa terpenuhi kebutuhannya. Terus kalau memang Pak Roji sudah siap untuk menerapkan pembelajaran itu, rencana untuk apa ya, bagaimana biar pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan maksimal, ada rencana yang akan dilakukan untuk benar-benar menyiapkan secara fisik maupun secara materi untuk kesiapan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya sih saat IHT itu Pak sudah diberitahu oleh instruktur di atau fasilitator yang misi tadi itu kalau dulu mau tahu tentang pembelajaran diferensiasi itu apa, diantaranya bisa dilihat di platform Kamu Ajar itu Pak. Nah, jadi mungkin karena kesibukan saya itu waktunya kurang bisa tetap dengan baik, saya belum sempat menggali jauh tentang diferensiasi. Mungkin yang nanti bisa saya lakukan juga, saya mungkin bisa tanya-tanya dengan saya Pak, dengan saya Kolaborasi gitu ya. dengan saya yang sudah Aman. ya yang sudah melakukan diferensiasi. Itu rencananya bagus Pak. Saya siap mendukung untuk rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan itu nanti bisa dilaksanakan lebih baik ya. Jadi yang pertama yang akan direncanakan untuk biar pembelajaran berjalan baik, Pak Roji sudah siap untuk belajar lebih lagi dengan di IKM atau di platform kurikulum merdeka itu ya. Kemudian juga kolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dengan hal itu. Terus kira-kira karena Pak Roji tadi sudah merencanakan, kira-kira itu mau dilaksanakan kan? Ya, sebenarnya sepatnya Pak, karena saya merasa itu murid-murid saya itu agak bosan ketika saya ajar. Mungkin karena saya mengajarnya itu belum sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan minatnya, mungkin juga belum sesuai dengan profil belajarnya. Mungkin saya lebih banyak belajar bagaimana sih menyelenggarakan atau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu yang katanya berdasarkan kebutuhan belajarnya. Nah, belajar siswa. Mungkin tahapan awal yang bisa lakukan adalah belajar dalam platform Merdeka Mengajar itu bagaimana cara mengadakan atau melaksanakan asesmen awal. Kemudian bagaimana cara mengenali minat siswa, bagaimana supaya saya tahu profil belajar siswa. Mungkin kalau belajar siswa mungkin nanti depannya saya akan tanya ke pendidikan. Biasanya kalau di awal kan melaksanakan tes apa namanya tes ya soal pembelajaran itu bagus. Ini yang saya lakukan. luar biasa Pak Roji. Semangat Pak Roji ya. Terima kasih. Berhasil, sukses ya. Nanti kalau memang sudah terlaksana, saya dikabarin Pak. Saya mau dengar kabar baiknya dari Pak Roji. Ya, siapa nanti mungkin ya ini 1-2 minggu ini lah saya akan belajar di giat di platform Merdeka Mengajar itu. Kemudian 1 minggu depannya mungkin saya akan tanya-tanya ya ke teman saya. Kemudian 1 minggunya mungkin saya akan melakukan rancangan pembelajaran digitalisasi yang mungkin minggu keempat Pak. Empat nanti dan pertemuan ini saya akan laksanakan dan setelah itu nanti saya akan beri tulis Siap, menceritakan apa yang saya alami saat luar biasa bersama teman Ya. satu ini Pak biasa. Ya, Semangat terima kasih. ya. Terima kasih. Semoga sukses ya. Sampai jumpa lagi Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya Pak, vaksinnya sudah selesai dan berjalan lancar. Alhamdulillah Bu. Iya. Nanti prosesnya luar biasa bagus. Pak Rosi juga menceritakan juga sudah komplit tadi. Jadi saya yang mendengarkan dengan baik. Iya. Bagaimana Pak Lis, menurut Pak Lis tentang coaching tadi yang sebelumnya
yang sudah dilakukan baik saya sebagai coach maupun Pak Ali sebagai coach itu sudah menerapkan rutin dari awal tujuan sudah jelas, kemudian identifikasi sudah jelas, maka aksinya juga sudah ada beberapa yang disampaikan, kemudian juga sudah bertanggung jawab akan melaksanakan aksinya. Oke, itu ya Pak menurut Pak Lis ya Pak. Oke, mohon izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Lis ya. Terima kasih. Memang Bu Arif di sini itu kan saya minta untuk mengamati. Oke, siap. Kelebihan saya biar kedepannya saya lebih bisa memperbaiki coaching saya. Iya. Oke, tadi saya mengamati Pak Lis, proses coaching yang Pak Lis lakukan dari awal sampai akhir itu sudah luar biasa Pak. Memang betul sudah melewati tahapan tirta ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Tapi Pak, perlu ini ya kita ketahui ya Pak, di bagian identifikasi, mungkin Pak Lis perlu mengembangkan lagi kemampuannya dalam mengajukan pertanyaan berikut, menggali kondisi real yang rekan Pak Lis tadi ceritakan Pak. Jadi lebih baik kalau digali lebih dalam lagi begitu Pak. Terima kasih Bu. Memang tadi saya merasa memang untuk itu memang tidak kurang banyak saya menggali potensi dari Pak Rosi karena Pak Rosi semangat untuk bercerita, jadi saya kurang mendapat kesempatan untuk bertanya ke dalam situ. Nanti untuk kedepannya saya akan bertanya. Tetap semangat ya Pak Lis ya. Dari coaching tadi Pak, mungkin rencana tindak lanjut setelah proses tadi Pak Lis sudah ada gambaran akan melakukan apa? Rencananya saya tetap menunggu hasil dari Pak Rosi karena tadi sudah sampaikan bahwa Pak Rosi akan melakukan aksinya, rencana aksi akan dilakukan mungkin 2-3 pekan nanti akan menghubungi saya untuk melaporkan hasilnya, dan saya nanti juga akan berusaha untuk mengapresiasi ya kalau dari untuk memberikan istilahnya apa ya, support untuk Pak Rosi agar tetap semangat untuk bisa menerapkan pembelajaran berkegiatan saya tersebut. Oke, baik Pak Lis. Dari diskusi kita kali ini Pak, yang sudah ada dalam gambaran Pak Lis itu ke depan Pak Lis tidak meningkatkan kompetensi mana lagi nih Pak? Selain tadi sudah di pertanyaan tersebut, saya sebenarnya tadi saya juga sudah menerapkan kompetensi kesadaran umum, kemudian mendengarkan dengan halus juga. Ya itu ketika akan saya terapkan. Karena semakin lama saya berlatih untuk coaching, insya Allah nanti 3 kompetensi itu insya Allah bisa saya terapkan semuanya. Karena itu memang harus dimiliki oleh seorang coach. Mungkin ini Pak, kita bikin rencana ya Pak. Kira-kira kapan Pak Lis latihan coaching lagi untuk meningkatkan kompetensi yang tadi Pak, yang belum terjadi pada kegiatan kita ini? Ya mungkin besok kan depan nanti ada teman guru yang ngomong saya. Nanti juga saya akan mungkin ngolek seseorang dulu ya memancing mereka untuk bisa cerita kepada saya, biar saya juga berlatih. Dengan saya berlatih insya Allah bisa cepat meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Siap Pak Lis. Mungkin dari kegiatan kita ya Pak, belum biasanya begitu, kira-kira apa yang Pak Lis dapatkan? Ya, kemampuan dalam saya berdialog dengan coach ya, jadi saya semakin mantap ya, semakin lancar, tidak kaku, kemudian saya juga bisa untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai coach dengan memberikan pertanyaan kepada coach, kemudian juga saya juga bisa menggali potensi yang ada di dalam coach itu yang saya rasakan. Oke, alhamdulillah ya Pak. Tetap semangat untuk Pak Lis, tetap terus ini ya berupaya untuk meningkatkan kemampuannya lebih lagi dan lagi. Siap. Ya saya mohon pamit ya Pak Lis. Terima kasih. Di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Saroji. Alhamdulillah baik Pak. Ya, kemarin ketemu di saya via telepon terus. Iya nih Pak, mau ini saya butuh rekan untuk berdialog Pak, karena saya mau mengadakan coaching gitu, ingin praktek biar lebih pintar gitu loh Pak. Teman yang mau di coaching itu siapa? Ada Pak, rekan saya di sekolah gitu. Kebetulan memang kita saling sharing gitu ya, jadi
kami sudah tahu kendala yang dihadapi masing-masing gitu. Oh ya. Dari kalau boleh tahu, kira-kira bagian mana yang ingin buat dikembangkan Pak? Untuk pengembangan kompetensi saya dengan melakukan coaching, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian saya juga ingin latihan mendengarkan dengan rasa, Pak. Saya juga ingin praktek untuk melakukan alur tinta, Pak. Banyak ya. Dan fokusnya kira-kira yang harus saya amati lebih fokus di bagian apa ya? Saya ingin nanti proses coaching saya diamati Pak Saroji, kalau bisa sih dari awal sampai akhir ya Pak. Biar nanti Pak Saroji tahu begitu kekurangan saya di bagian mana. Kalau untuk saat ini sih saya ingin lebih fokus kepada ini Pak, apa namanya, pengajuan pertanyaan bobot gitu. Jadi walaupun semua tiga kompetensi tadi, mungkin saya akan fokus ke bagaimana berani untuk mengajukan pertanyaan. Iya Pak. Nah, di bagian pertanyaan bobot itu membuat usaha itu kira-kira berani untuk saat ini, level saat itu menilai diri berani terkait itu sampai mana? Kalau misalnya tuh ada skor 1 sampai 10 gitu misalkan, berani bisa sampai mana? Kalau diminta ini ya Pak, saya tuh lagi-lagi yang ngomong Pak di depan orang gitu. Saat ini saya menilai diri saya masih di skor 6 lah Pak gitu. Iya. Nah, harapannya nanti setelah observasi kita lakukan, berarti mengkoreksi temannya, kira-kira level kenaikannya mau sampai mana? Ya kalau sudah banyak berlatih begitu saya pengen jadi lebih mampu menggali pertanyaan bobot di level 809 gitu Pak. Wah, saya semakin tidak sabar ya lihat dari mau coach temannya gitu. Iya nih Pak, sebentar lagi datang kayaknya Pak teman saya sih. Oke, semoga nanti apa yang diharapkan dari nanti bisa sampai level berapa nih? Ya, 8 ya, sampai sampai ketika. Amin ya. Nanti mohon masukannya ya Pak. Ya, siap-siap. Ya. Nanti kita akan saya akan berusaha untuk mengamati dengan sungguh-sungguh dan bagian mana yang dari perlu. Siap. Gitu ya, masuk ya. Lalu temannya ya. Oh iya, masuk Pak Lis. Tahu sih. Ini Saya juga polisi ternyata. Ya, gimana nih Pak Lis? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya membantu enggak? Oh enggak. Tidak ya? Tapi paling sebulan 2 hari di saya. Kan mau latihan coach Gitu ya. Iya. Gimana Pak? Begini itu, jadi saya mau karena memang itu kan teman saya ya yang betul yang luar biasa lah. Saya lihat grafiknya itu naik terus seorang koordinator ya atau seorang apalah ya prestasinya luar biasa. Jadi saya memang tertarik untuk cerita dengan Tuhan. Tentang apa nih Pak? Ini jadi ketika saya mengajar itu memang saya kok merasa apa yang saya sampaikan ke anak itu ternyata tidak semuanya menerima dengan baik. Oh sebentar, berarti terkait pembelajaran di kelas ya Pak? Oh iya. Oke, sebelum lebih lanjut nih Pak, saya mau tanya dulu ke Pak Lis. Kira-kira Pak Lis berharap apa dengan kualitas? Saya berharap dengan saya bercerita dengan Bu Ari ya. Saya berharap bagaimana agar anak saya itu bisa tumbuh semangat untuk belajar. Ya, belajarnya itu ketika saya mengajar anak-anak itu semangat semuanya bisa menerima dengan baik. Oke. Berarti Pak Lis berharap nanti setelah percakapan kita, Pak Lis bisa membuat semangat anak-anak di kelasnya naik ya Pak? Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak kondisi saat ini tentang murid-muridnya bagaimana? Ya, ini jadi ketika saya mengajar itu kan memang awalnya itu keadaannya biasa-biasa saja ya. Jadi anak-anak juga benar-benar ini saya masuk kelas misal mengajak berdoa, membuat speaking itu enak. Jadi mereka, tapi ketika saya sudah menyampaikan materi itu kok ada beberapa anak yang tidak semangat dalam mengikuti materi tersebut, tidak tertarik gitu loh. Jadi saya itu saat saya menyampaikan materi juga semangat ya, tapi kok ada beberapa anak itu tidak semangat dalam menerima materi saya. Saya beri tugas juga tidak selesai. Iya, saya nggak tahu ya apa ya. Oke, berarti Pak Lis menghadapi siswanya, tapi nggak semua ya Pak? Semua tidak semuanya, hanya
antara 3 sampai 4 lah. Jadi sebagian kecil Sebagian ya Pak, kecil, iya. di dalam kelas yang ketika diberi ice breaking semangat, tapi ketika masuk pembelajaran inti agak turun semangatnya ya begitu. Oke. Mungkin menurut Pak Lis, parameter anak-anak yang di kelas semangat dalam gambaran Pak Lis itu yang bagaimana? Kalau ukurannya anak ketika semangat ya, kalau menurut saya dia itu antusias dalam menerima pelajaran. Ya, mukanya juga, wajahnya juga sumringah, semangat gitu kan. Diajak bernyanyi, dia bernyanyi, kemudian diajak mengerjakan tugas juga mereka tertarik. Jadi ada semacam apa ya, feedback ya, timbal balik saya menyampaikan materi dengan baik, anak-anak sudah menerima dengan baik, diberi tugas juga mengerjakan dengan baik. Tapi untuk anak yang ketiga itu, anak ketiga itu kok nanyanya kok memang semangat dulu Ya Pak. Baik, kalau mungkin ini ya Pak, kita gambarkan dalam skala nilai nih Pak, dari 0 sampai 10, semangat 3 anak atau 4 anak yang Pak Lis hadapi saat ini ada di apa tidak Pak? Menurut saya masih di angka 6. Oh masih di angka 6. Masih Mungkin muatan untuk begitu. semangat dalam belajar. Oke. Kalau harapannya Pak Lis, mereka ada di posisi mana Pak? Ya seperti temannya di angka 8 lah. 8 ya Pak tidak ya. Oke. Dari angka 5 ke angka 8 nih Pak, mungkin dari angka 6 ke angka 8 ya Pak, kira-kira apa yang bisa Pak Lis ini ambil rencana begitu, rencana untuk mengangkat, mendongkrak semangat anak-anak di kelas itu dengan cara apa Pak? Yang pertama saya jelas bertanya langsung pada anak. Saya tanya satu persatu yang 3 anak itu, Mas kenapa kok tidak semangat untuk pelajaran saya tanya dulu apa yang diinginkan dia, dan saya tampung ya. Karena bisa jadi ketika dari rumah dia ingin belajar dengan cara melihat video, ternyata saya menyampaikannya dengan bercerita, saya menyampaikannya dengan yang lainnya, jadi kan tidak sesuai dengan keinginan dari rumah. Itu saya tampung dulu setelah semuanya terakomodir, dan saya tahu kondisi anak itu keinginannya memang belum saya penuhi. Saya memberi A, saya minta B, saya minta B, saya memberinya A, jadi tidak sinkron bukan. Yang kedua itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang materi itu kan saya luar biasa ya, karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan bisa mencakup semua murid. Jadi murid yang saya ceritakan tadi, dia ternyata tidak suka dengan pembelajaran saya, dia ingin A, saya memberikan B. Maka dari itu ketika saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka insya Allah itu akan mengakomodir kebutuhan murid itu. Jadi dalam pelaksanaannya ya saya nanti akan mencukupi kebutuhan. Berarti Pak Lis akan ini ya Pak, memetakan minat anak-anak ya Pak, anak-anak dalam pembelajaran itu maunya apa, kemudian Pak Lis akan menyinkronkan dari minat anak-anak untuk diimplementasikan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Betul begitu Pak? Iya. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu kira-kira kapan nih Pak, Pak Lis bisa mempraktekkan ini ke kelasnya Pak Lis begitu? Ya, secepatnya. Karena saya itu ingin murid saya di kelas itu belajar dengan nyaman, dengan senang, dengan keinginannya terpenuhi. Jadi kalau saya kok mengajar ada beberapa murid yang tidak suka atau lemas atau tidak semangat, itu kan saya juga jadi pikiran. Kalau saya belum bisa menerapkan pembelajaran yang nyaman ya itu, saya mencari bagaimana caranya biar anak bisa belajar. Jadi akan saya laksanakan pekan depan ya Pak. Oke baik. Pak, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak, yang rencananya pekan depan akan Pak Lis lakukan, kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Pak Lis supaya hasil implementasinya itu jadi optimal begitu Pak? Terus sekali, jadi tidak mungkin saya bicara sendiri ya, karena itu kan memang materi yang harus saya pelajari dengan benar-benar menyeluruh ya, harus komprehensif ya. Jadi benar-benar tidak bisa langsung saya praktek sendiri, saya tetap akan kolaborasi dulu. Saya akan bertanya kepada guru senior saya yang sudah menerapkan begitu ya. Kemudian saya juga akan terus belajar bagaimana caranya pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya kuasai atau saya pelajari dengan maksimal. Tapi tetap saya akan melakukannya kan depan. Karena itu sambil berjalan, saya praktekkan, saya belajar, saya kolaborasi, dan saya minta masukan dari rekan sahabat yang memang sudah berpengalaman.
Oh iya, luar biasa loh Pak rencananya. Gercep ya Pak, biar kemudahan Pak Lis segera pagi begitu ya Pak hilang. Oke, saya tunggu hasilnya ya Pak. Nanti kita ngobrol lagi setelah Pak Lis melakukan rencananya Pak. Ya, oke Pak Lis, mungkin itu dari saya Pak. Selamat berjuang begitu supaya nanti hasilnya baik. Ya, mohon doa dan Ya, siap. Pak Aldi juga ya. Oke Pak Lis. Makasih ya Pak Lis. Halo Bu Ari. Iya Pak. Iya, alhamdulillah ya lancar gitu. Ya. Iya Pak. Menurut Bu Ari tadi hasil saat coaching itu baik. Menurut penilaian Bu Ari performa Bu Ari saat coaching tadi gimana? Alhamdulillah tadi coachingnya lancar begitu. Menurut saya sudah menerapkan sesuai alur kita Pak. Dari tujuan sudah saya tanyakan, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah, rencana tindak lanjut dari coachingnya juga sudah disampaikan, tanggung jawab juga sudah saya tanyakan Pak. Tapi boleh ya biasa misalkan menyampaikan Boleh sekali, boleh. Jangan tersinggung. Enggak. Ya gini Bu Ari. Jadi pengamatan saya tadi sebagai observer itu memang betul. Jadi Bu Ari sudah menerapkan lengkap lah tujuan sampai lanjut jalan. Ya. Sudah Bu Ari sudah melakukan praktek kehadiran diri yang baik, kemudian aktif mendengarkan, kemudian juga bisa membuat pernyataan. Tapi mana ada satu bagian yang perlu saya beri masukan, yaitu saat mendengarkan aktif tadi. Itu tadi ketikanya ada slip satu tadi ya, dengan skala yang monitor. Apa? Tadi dari 6 ke 5, kemudian maksudnya dari 5 ke 8 itu. 5 ke 8 koordinat tadi ya. Mungkin masukan dari saya berarti walaupun mendengarkan aktif itu kan kadang kita lupa. Mungkin berarti lebih baik sambil membawa buku mencatat poin-poin penting yang yang disampaikan oleh itu mungkin masukan saya. Iya Pak, tadi agak fokusnya agak terganggu Pak. Iya. Tapi overall semuanya bagus lah ya, sudah baik lah cara kerjanya. Dari bagian tadi itu kira-kira yang tadi yang saya sampaikan mendengarkan aktif, tapi ternyata ada bagian yang kurang. Kira-kira rencana Bu Ari supaya untuk meningkatkan kompetensi di bagian itu apa? Ya. Oke, mungkin supaya tidak terjadi lagi ya Pak, sebelum melakukan coaching saya harus melihat dulu nih kondisi lingkungan atau tempat yang akan saya lakukan untuk coaching. Saya harus memastikan tempatnya itu nyaman, tidak mengganggu konsentrasi gitu ya Pak ya. Kemudian betul Pak, tadi mungkin saya harus mencatat setiap apapun yang disampaikan oleh coach ya Pak, supaya tidak ada yang terlupa dan terlewat gitu Pak. Betul, itu mungkin langkah yang perlu diambil oleh Bu Ari sebelum melakukan coaching, mungkin mempersiapkan alat tulis juga perlu ya Bu ya, jadi untuk mencatat hal penting yang disampaikan oleh saya kira apa yang sudah dilakukan Bu Ari sudah luar biasa. Saya harapkan nanti Bu Ari merasakan tindak lanjut kira-kira untuk meningkatkan kompetensi coaching apa yang akan dilakukan Bu Ari? Mungkin saya lebih ini ya Pak, menjalin hubungan baik dengan rekan sejawat begitu, supaya kita saling sharing kendala masing-masing, dan siapa tahu dari sharing kendala begitu saya bisa membantu teman saya untuk meningkatkan kompetensinya Pak. Kompetensi coaching juga ya. Ya, bisa. Oke, saya kira cukup pertemuan pada terima kasih ya Pak Sarji. Ya. Nanti kapan-kapan saya minta di evaluasi lagi. Ya, siap ya. Nanti pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Bu. Ya. Salam. Waalaikumsalam Pak Lis. Gimana kabarnya? Oke, baik Pak. Terima kasih loh ya. Bisa memenuhi undangan saya untuk jadi observer saya ketika saya mau latihan coaching. Karena kita teman saya. Iya, terima kasih Pak. Jadi saya memang benar-benar meluangkan waktu Iya, untuk terima bisa kasih. melihat ketemunya Pak Aldi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kira-kira ada apa ya nanti dalam coaching
saya tuh sebenarnya kan pengen mengembangkan tentang bagaimana menjadi coach yang baik, Pak. Jadi bagaimana saya bisa menerapkan prinsip bisa kehadiran diri ketika melakukan coaching, kemudian aktif mendengarkan, dan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide atau peristiwa-peristiwa atau cerita yang disampaikan oleh coaching itu, sehingga nanti coaching itu bisa menggali gagasannya sendiri bagaimana dia merencanakan aksi nyata untuk mengembangkan diri. Setelah itu saya juga akan melakukan atau akan menerapkan ketika coach itu menerapkan bagaimana alur cerita itu, bagaimana saya bisa menanyakan tujuannya, menyampaikan tujuannya berapa, identifikasi, kemudian rencana aksi tentang itu sih Pak. Saya prinsipnya saya ulangi Pak, saya ingin menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik itu Pak ya. Pak Rozi, bagian mana yang nanti akan saya amati dari apa itu coachingnya Pak Rozi dengan coaching? Oh ya, harapan saya ya Pak Lis bisa mengamati seluruh bagian dari awal hingga akhir saya coaching Pak. Tapi mungkin yang perlu yang perlu minta perhatian lebih itu nanti adalah ketika saya melakukan atau menyusun atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang perlu Pak Lis amati lebih detail, apakah saya sudah bisa melakukan itu atau belum gitu Pak Lis. Terima kasih ya. Terus ada apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama, harapannya? Ya, harapannya selanjutnya nanti saya bisa melakukan coaching dengan baik, sehingga nanti harapannya saya bisa mengembangkan teman-teman saya di sekolah saya melalui prinsip coaching itu Pak. Iya, luar biasa. Ini kira-kira coachingnya ini siapa ya? Coachingnya saya sudah minta bantuan Bu Ari teman saya Pak. Oh begitu mau ya. datang sebentar lagi, satu dua ya. Siswa Bu Ari tadi itu usianya 10 tahun Iya Pak. Tapi tingkat emosinya tidak sesuai dengan umurnya ya. Iya. Kalau menurut Bu Ari, skala emosi kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 itu emosi anak ini itu harusnya kalau sesuai dengan usianya itu berada di angka berapa? Jadi untuk siswa saya ini kalau saat ini bisa saya bilang itu skala emosinya masih di angka 4 Pak. Sedangkan teman-temannya itu kurang lebih di angka 8 lah Pak. Udah baik begitu. Oke. Kalau setelah tahu seperti itu, kira-kira apa yang Bu Ari akan lakukan? Apa ya Pak? Mungkin saya perlu tahu cara-caranya untuk memberikan treatment kepada anak ini ketika tantrum, ataupun mencari informasi pemicu anak ini biar nggak tantrum, supaya saya bisa membuat kondisi si anak ini nggak seperti itu gitu Pak. Ya, jadi yang dilakukan berarti mau mencari bagaimana melakukan treatment terhadap anak. Ya, untuk mencari informasi bagaimana memberikan treatment pada anak yang sesuai itu kira-kira Bari bisa melakukan apa? Mungkin saya bisa mengganti dari wali kelas sebelumnya kali ya Pak ya. Oh iya. Saya tanya ke wali kelas sebelumnya, mungkin yang jauh lebih mengenal si anak ini, karena saya bertemu anak ini kan baru begitu, karena ini masih di tahun ajaran baru gitu. Selain itu mungkin saya bisa mengajak ngobrol orang tuanya kali ya Pak ya. Supaya kalau di rumah itu memberi perlakuan kepada anaknya kan pasti jauh lebih kenal gitu orang tuanya daripada saya. Mungkin saya bisa mengadopsi dari orang tua ataupun dari wali kelas sebelumnya. Berarti Bu Ari akan melakukan pertama adalah menggali informasi dulu dari wali kelas. Ya. Kemudian juga akan mencari tahu bagaimana perlakuan anak atau perilaku anak di rumah dari orang tuanya. Ya. Oke. Menurut saya itu langkah yang sangat bagus itu. Nah, kira-kira dari rencana Bu Ari yang akan lakukan itu kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Secepatnya Pak, biar ini saya nggak lagi ya, gitu ya, supaya anak ini tidak mengganggu kondisi di kelas ya Pak. Mungkin besok kali Pak saya mau ketemu sama wali kelasnya begitu. Kalau untuk orang tua mungkin setelah urusan saya dengan wali kelas selesai kali ya, saya baru menghubungi orang tuanya. Di Jepang lebih baik ya. Betul.
Ya. Iya ya, cepat lebih baik Bu ya. Betul Bu. Jadi nanti bisa berarti langkah pertama ketemu wali kelas, kedua ketemu orang tua. Oke Bu, saya nggak sabar nih mau Ibu. Tapi sebelum tahu itu, kira-kira nanti setelah Ibu ketemu orang tuanya, ketemu wali kelas, itu harapannya apa? Harapannya saya bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang si anak ini Pak. Saya bisa mengenal lebih jauh begitu. Jadi ketika kan ada kalimat ya Pak, tak kenal maka tak sayang begitu ya. Kalau saya sudah mengenal anaknya lebih dekat, harapan saya bisa memberikan pelayanan atau perlakuan sesuai dengan yang anak itu harapkan. Sama saya semakin tidak sabar itu menunggu hasilnya Bu. Iya nih Pak. Oke Bu, mungkin nanti setelah Bu Hari melakukan aksinya tadi semua rencana tadi, mungkin tolong bisa ketemu saya lagi. Oh, siap Pak. Ceritakan hasilnya. Siap. Nanti kalau sudah saya lakukan rencana saya akan datang ke Pak Saroji lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya, untuk menceritakan progres. Ya, siapa tahu itu apa yang pengalaman Bu Hari nanti akan membuka juga bagi saya. Kan saya juga dulu Bu tahu menangani siswa pun kan macam karakternya. Oke, saya kira cukup ya Bu ya. Terima kasih Bu Hari. Pak. Ya, saya pamit dulu. Cerita. Selamat sore, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa ya Pak Salah. Iya, Proses coachingnya ya. betul. Bu Harinya ceritanya luar biasa energik sekali Bu Hari ya. Ya, sampai tidak ada catatan saya. Bagus ini. Ya, cuman ada beberapa pertanyaan. Iya, terima kasih. Bagaimana Pak Rosi menilai diri sendiri ya, dengan performa dalam kompetensi tadi? Iya. Bagaimana? Ya mungkin saya agak masih bingung ya Pak, menentukan atau melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Jadi saya mungkin tadi itu agak bingung bagaimana sih cara mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coach saya, gitu Pak. Dan mungkin saya juga dalam membuat pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kurang bisa menukik gitu Pak, kurang bisa dalam gitu sehingga belum bisa menggali lebih jauh rencana yang akan dilakukan oleh coach. Mungkin sudah ada sih rencana tadi yang dilakukan, tapi mungkin kurang dalam lah. Pak Rosi sangat rendah hati rendah sekali. Dari pengamatan saya itu tadi sudah sesuai alur ya. Oh, gitu. Jadi dengan alur ceritanya sudah bagus, kemudian ada beberapa pertanyaan yang betul-betul juga, cuman memang kurang banyak mungkin ya pertanyaan. Wajah itu nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, iya betul Pak. Kemudian setelah ini ya, setelah proses coaching tadi, Iya. rencana ke depan apa Pak Rosi dengan tadi mengadakan coaching dengan Tuhan? Ya, rencana ke depan saya akan mencoba untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching sama teman saya Pak. Sehingga nanti kalau saya sudah bisa melakukan coaching dengan baik dengan teman saya, harapannya banyak teman-teman saya yang mau mengembangkan dirinya sesuai dengan kompetensi yang diperlukan menurut dia sendiri. Ya, luar biasa. Ya, udah itu aja catatan dari saya. Memang di sini sudah luar biasa. Ya, Dari Pak Rosi sudah sesuai dengan alur kita, kemudian juga paling dalam bidang coaching juga sudah menggunakan dengan baik, kemudian juga sudah itu pasangannya terus penuh ya, dari kesadaran penuhnya kepada si coach ya, benar-benar menjiwai apa yang diceritakan si coach tadi sampai pertanyaan berikutnya berkurang ya. Antusias sekali coachnya luar biasa dan itu ceritanya. Jadi saya kira sudah sangat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lusian, waktunya, waktu Pak Lusian. Oke, terima kasih.